Coba bayangkan, seember kentang muda pilihan yang ditanam nyaris tanpa usaha. Terdengar seperti impian setiap tukang kebun, bukan? Internet penuh dengan tips tentang cara menanam kentang melimpah di karung biasa. Katanya, ini mudah, bersih, dan sangat efektif. Tapi mana yang sebenarnya lebih efektif? Bedengan klasik yang sudah teruji oleh generasi nenek moyang kita? Atau cara menanam kentang di karung yang lagi ngetren ini? Hari ini, kita akan mengadakan pertarungan panen yang sesungguhnya. Kami menanam jumlah kentang yang sama di bedengan dan di karung, merawatnya dalam kondisi yang setara, dan kini siap menarik kesimpulan. Percayalah, hasilnya akan mengejutkan Anda. Mari kita cari tahu, dari mana sebenarnya ide menanam di karung ini berasal. Menanam kentang di karung menjadi sangat populer untuk berkebun di kota dan bagi mereka yang memiliki sedikit lahan. Keuntungannya tampak jelas, tidak perlu menggali tanah, lebih sedikit gulma, dan panennya dijanjikan mudah serta cepat. Di sisi lain, ada bedengan klasik. Ini adalah keandalan, prediktabilitas, dan, jujur saja, tradisi berabad-abad. Ini adalah metode yang terbukti berhasil. Namun, ini membutuhkan lebih banyak ruang dan tenaga fisik. Jadi, di satu sudut ring kita punya inovasi dan kenyamanan. Di sudut lain ada tradisi dan efektivitas yang teruji waktu. Siapa yang akan menang? Baiklah, mari kita mulai pertarungan kita. Ronde pertama, persiapan penanaman. Di sini kita akan membandingkan berapa banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan di tahap awal. Percayalah, perbedaannya sangat mencolok. Mari kita bahas si pendatang baru. Kentang dalam karung. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, tentu saja karungnya. Kami menggunakan karung khusus dari bahan yang kuat. Tapi karung bekas gula atau tepung terigu biasa juga bisa. Yang penting, karung itu bisa mengalirkan udara dan kelebihan air. Kedua, media tanam. Dan ini bisa dibilang adalah keunggulan utamanya. Kami cukup membeli beberapa karung tanah siap pakai yang subur, khusus untuk sayuran, tanpa kotor-kotoran, tanpa pekerjaan fisik yang melelahkan. Seluruh proses persiapannya paling banter cuma 10 menit. Kami menaburkan sedikit bahan drainase di dasar karung agar akar tidak busuk, lalu mengisi sepertiga karung dengan media tanam. Selesai. Lahan kita siap tanam. Tidak ada keringat menetes, tidak ada pegal di punggung. Nah, sekarang beralih ke veteran kebun, bedengan klasik. Dan disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai. Pertama, kita harus memilih lokasi yang cukup sinar matahari. Lalu, siapkan sekop atau garpu tanah. Kami harus bekerja keras mencangkul lahan yang sudah ditentukan. Bongkahan tanah harus dipecah. Akar gulma juga harus dibersihkan. Ini memakan waktu sekitar 1 jam kerja fisik murni. Tapi, bukan itu saja. Tanah di lahan kami tidak ideal, jadi kami menambahkan seember kompos dan sedikit abu kebedengan. Semua ini harus dicampur merata dengan tanah. Akhirnya, butuh setengah hari dan cukup banyak tenaga untuk mempersiapkan bedengan ini. Mari kita simpulkan ronde pertama ini. Dari segi kemudahan dan kecepatan persiapan, metode karung menang telak dengan selisih yang sangat besar. Ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang tidak mau atau tidak bisa melakukan pekerjaan menggali yang berat. Tapi, apakah ini berarti metode karung akan menang pada akhirnya? Jangan terburu-buru menyimpulkan. Bagian yang paling seru masih di depan. Mari kita lanjutkan ke babak kedua, perawatan selama masa pertumbuhan. Menyiapkan lahan tanam hanyalah permulaan. Perawatan sesungguhnya untuk hasil panen di masa depan dimulai saat tunas pertama muncul dari tanah. Dan di sini, metode kita juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Mari kita lihat kantong tanam kita. Kunci perawatan di sini adalah penyiraman. Media tanam dalam volume terbatas, apalagi di dalam kantong yang poros, akan mengering jauh lebih cepat daripada tanah di lahan terbuka. Pada hari-hari yang panas dan terik, kami harus menyiram kentang di dalam kantong nyaris setiap hari. Ini penting untuk diingat, jika tidak tanaman akan mengering dan mati.
namun prosesnya sendiri sangat mudah. Cukup siram dengan air dan selesai. Tindakan kunci kedua adalah pembumbunan, dan disinilah kantong tanam kembali menunjukkan kemudahannya. Seiring pertumbuhan batang, kami cukup menambahkan media tanam baru yang subur ke dalam kantong. Tidak perlu cangkul, tidak perlu penggemburan. Cukup ambil karung berisi tanah dan tambahkan hingga kantong hampir penuh. Ini merangsang pembentukan umbi-umbi baru di sepanjang batang. Lalu, bagaimana dengan bedengan tradisional kita? Di sini, urusan penyiraman sedikit lebih mudah. Tanah lebih lama menahan kelembaban, sehingga penyiraman tidak perlu sesering itu. Mungkin sekali dalam beberapa hari, namun dengan volume yang banyak. Namun pembumbunan itu sudah seperti senam taman sejati. Kita harus hati-hati menimbun tanah menggunakan cangkul ke pangkal tanaman, berusaha agar tidak merusak akar dan batang. Ini perlu dilakukan beberapa kali selama satu musim. Ditambah lagi, jangan lupakan gulma. Di bedengan, gulma muncul dengan sangat rutin dan harus selalu dicabut agar tidak merebut nutrisi dari kentang. Jadi, di akhir babak kedua ini, hasilnya kembali imbang dengan sedikit keunggulan pada aspek kemudahan. Kantong tanam memerlukan penyiraman yang lebih sering, namun perawatannya secara keseluruhan jauh lebih mudah dan bersih. Sedangkan bedengan membutuhkan lebih sedikit perhatian terhadap kelembaban, tetapi lebih banyak tenaga fisik untuk pembumbunan dan penyiangan. Namun semua ini hanyalah pembuka menuju bagian utama, yang menanti adalah panen. Dan inilah dia, saat penentu tiba. Babak yang paling mendebarkan, paling spektakuler dari pertempuran kita. Babak ketiga, panen. Disinilah kita akan mengetahui apakah semua usaha kita membuahkan hasil dan melihat hasilnya secara nyata. Mari kita mulai dengan juara kenyamanan kita, kentang yang ditanam di karung. Proses panen di sini lebih mirip trik sulap daripada pekerjaan berkebun. Tidak perlu sekop, garpu, apalagi pakaian kotor. Kami hanya mengambil karung kami, membawanya ke alas plastik yang sudah dibentangkan, dan membalikannya dengan hati-hati. Selesai. Cukup tuangkan semua isinya. Di depan kami, di atas plastik itu, terhampar gundukan tanah gembur dan umbi-umbi kentang yang bersih sempurna, rata, seolah dipilih satu persatu. Tidak ada satupun yang terpotong, tidak ada goresan dari alat. Seluruh proses hanya memakan waktu 2 menit saja, dan sangat menyenangkan. Ini sungguh luar biasa mudah dan jelas terlihat hasilnya. Dan sekarang, kita beralih ke bedengan klasik kita. Di sini, semuanya bisa dibilang lebih tradisional dan memakan banyak tenaga. Berbekal garpu tanah, kami mulai menggali hasil panen kami dengan hati-hati, rumpun demi rumpun. Ini adalah perburuan harta karun sejati yang membutuhkan keahlian dan kekuatan fisik. Kami harus menusukkan garpu dalam-dalam, berusaha tidak melukai umbi, membalikkan bongkahan tanah yang berat, lalu memungut kentang-kentang itu dengan tangan. Dan sekeras apapun kami berusaha, sayangnya kehilangan tak terhindarkan. Beberapa kentang besar dan bagus tak terhindarkan menjadi korban mata garpu yang tajam. Seluruh hasil panen tentu saja berlumuran tanah dan membutuhkan waktu lama untuk dicuci bersih. Jadi, di babak ini, dalam hal kemudahan, kecepatan dan keutuhan umbi, metode karung meraih kemenangan mutlak, sebuah kemenangan KO. Namun, pertanyaan utama masih menggantung. Di mana lebih banyak kentang yang tumbuh berdasarkan berat? Pertarungan kita mendekati final utamanya. Baik, ini dia hasilnya. Kami sudah memanen dan menimbang hasil dari kedua lahan percobaan kami. Semua umbi kentang sudah kami bersihkan dengan seksama dan dihitung, dan berdasarkan berat totalnya. Dengan selisih tipis, bedenganlah yang keluar sebagai pemenang. Ya, metode tanam tradisional memang menghasilkan kentang sedikit lebih banyak dalam hitungan kilogram. Kelihatannya pertarungan ini sudah berakhir, tapi disinilah bagian paling menariknya. Ini belum keseluruhan ceritanya.
Poin penting dan kejutan sebenarnya justru tersembunyi dalam detailnya. Kentang dari karung sangat bersih, mulus, dan ukurannya hampir seragam. Cukup kami tuangkan saja, dan kentang itu langsung siap. Tidak ada satupun umbi yang rusak, apalagi bekas potongan sekop. Panennya sendiri hanya butuh waktu 2 menit. Namun di Bedengan, sayangnya, beberapa umbi kentang yang bagus malah rusak terkena garpu saat kami menggali. Selain itu, pada umbi kentang dari Bedengan, kami menemukan jejak ulat kawat. Sedangkan di karung, berkat media tanam yang terisolasi, tidak ada hama sama sekali. Jadi, dari segi kualitas, kebersihan hasil panen, dan keutuhan umbi, metode tanam di karung adalah juara mutlaknya. Jadi, siapa pemenang sebenarnya dalam pertarungan panen ini? Jawabannya tidak sesederhana itu. Jika tujuan utama Anda adalah mendapatkan jumlah kentang maksimal per meter persegi, dan Anda tidak gentar dengan kerja fisik serta perjuangan melawan hama, maka Bedengan klasik adalah pilihan Anda. Namun, jika Anda menghargai waktu, tenaga, dan ingin mendapatkan hasil panen yang bersih, sehat, dan bebas repot, maka menanam kentang di karung adalah pemenang mutlak bagi Anda. Ini adalah cara ideal bagi pemula dan bagi mereka yang ingin menikmati kentang segar tanpa harus merasakan sakit punggung. Terima kasih sudah menonton pertarungan kentang ini sampai selesai. Jika Anda menyukai pembahasan kami ini dan mendapatkan wawasan baru, dukung channel kami dengan like dan subscribe. Kami akan sangat senang. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Metode tanam kentang apa yang Anda gunakan? Dan hasil seperti apa yang Anda dapatkan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.